Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Presiden ke-7 Joko Widodo mendatangi gedung Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan untuk melaporkan tudingan ijazah palsu. Hari ini akan... Oke, Bang Rian standby ya. Ini udah tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi. Joko Widodo didampingi tim kuasa hukumnya langsung masuk ke ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT melalui pintu samping. Pelaporan dibuat usai muncul polemik mengenai keabsahan ijazah milik Joko Widodo. Kurang lebih sekitar 20 menit berada di dalam ruang SPKT. Jokowi keluar dan menuju ke gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya. Sebelumnya tim kuasa hukum Jokowi menyampaikan akan melamporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tim kuasa hukum telah mengumpulkan bukti-bukti dokumen pendukung untuk membuat laporan. Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini akan... Oke, Bang Rian standby ya. Ini udah persiapan datang ya. Oke, standby ya, gambar still ya. Masih hati-hati gambar, jangan goyang-goyang. Dan pengacara Joko Widodo Yakub Hasibuan juga mengatakan bahwa kliennya ini akan hadir. Sejumlah terlapor tudingan ijazah palsu Joko Widodo menggelar jumpa pers di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta. Deklarasi dukungan dihadiri oleh para terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Di antaranya adalah pegiat media sosial sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada, Tifauzia Tiasuma, hingga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika, Roy Suryo. Para terlapor menghormati langkah Jokowi dalam membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Namun mereka juga mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataan dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadilah, dan Dr. Tifauzia Tiasuma dilaporkan sekelompok advokat yang tergabung dalam Peradi Bersatu. Keempatnya dilaporkan sebagai pembuat kegaduhan soal ijazah palsu. Dengan ini saya menyerahkan surat kuasa saya kepada Bapak Ahmad Rosendiri dan tim. Sementara itu, Roy Suryo bersama rekan-rekannya yang sebelumnya dilaporkan oleh relawan Jokowi ke polisi hari ini menggelar deklarasi dukungan di Gedung Juang 45. Kita sudah terhubung dengan mantan Menpora Roy Suryo. Selamat siang, Bung Roy. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang juga pemirsa iNews di mana saya berada. Baik, Bung Roy, tadi deklarasi apa poin-poin yang bisa disampaikan oleh penonton iNews pada siang hari ini, Bung Roy? Ya, jadi saya sebenarnya kaget tapi juga berterima kasih ya. Karena inisiasi dari deklarasi ini bukan dari saya, swear. Ya, ini deklarasi ini inisiasi dari para penasihat hukum, para lawyer yang sempat kemudian mereka menghubungi kami berempat, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Mereka menawarkan untuk kemudian mau membela kami, ya, dan kemudian bahkan mengajak ratusan lawyer, juga tokoh masyarakat, kemudian juga ada ulama, profesor, guru besar, juga sivitas akademika, bahkan mak-mak ya. Itu yang kemudian ada daftarnya sampai dengan lebih dari 500 ya gitu. Dan itu pun kalau nggak ditutup katanya akan sampai lebih dari 700 gitu ya. Dan mereka kemudian membuat acara yang sekarang masih berlangsung di Gedung Juang 45. Intinya apa? Intinya adalah alhamdulillah teman-teman atau warga masyarakat ini membersamai kami semua ya dalam menanggapi atau dalam menjawab tuduhan atau pelaporan ini. Jadi artinya kami ini nanti dianggap tidak hanya selaku kami mewakili pribadi masing-masing,
tapi kami dianggap menyuarakan mereka, menyuarakan masyarakat. Dan itu sebenarnya adalah memang yang kita lakukan ya. Yang kami lakukan itu memang bukan mewakili pribadi, tapi kami ini adalah selaku alumni dari salah satu kampus ya, jadi UGM, yang merasa ada sesuatu yang tidak pas atau ada sesuatu benar pada ijazah dan juga skripsi yang ternyata sudah kami lihat betul ya. Jadi skripsi itu sudah kita pegang sebagai primary evidence atau bukti primer. Dan itu banyak sekali kecacatnya, banyak sekali kita benerannya, dan itu makanya kita tuangkan dalam sebuah hipotesa atau sebuah kesimpulan bahwa skripsi sampai dengan ijazah Jokowi itu tidak benar alias palsu. Itu jadi deklarasi ini dukungan masyarakat untuk mendukung kami semua. Baik, Bung Roy, asal muasal Anda mencurigai bahwa untuk ijazah dan juga skripsi dari Jokowi palsu ini bermula dari mana, Bung Roy? Ya, jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi ketika tahun 2013 sebenarnya, ketika diingat, waktu itu Jokowi sempat berkelakar ketika ditanya waktu itu oleh beberapa tokoh nasional ya, termasuk juga Pak Mahfud ya, soal IPK atau IP kumulatif ya. Waktu itu Pak Mahfud bilang IPK-nya 3,8. Nah, Jokowi bilang saya di bawah 2. Nah, pada saat itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu loh. Kok bisa ya orang di bawah 2 kok lulus gitu? Apalagi disebut-sebut itu kan dari Universitas Gadjah Mada gitu ya. Kan kayaknya nggak mungkin gitu kalau IPK di bawah 2 itu kemudian bisa lulus, bahkan katanya masuknya tahun 80, keluarnya tahun 85. Seiring berlanjut dengan itu muncullah mulai bukti-bukti atau data-data yang mulai tersebar di jagat ya gitu, atau baik di jagat sosial maupun di media-media yang ada. Dan puncaknya adalah ketika pada tahun 2022 ketika mulai ada pertanyaan-pertanyaan menguncing, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta waktu itu menunjukkan fotokopi ijazah yang konon itu disebut milik Jokowi dan juga skripsi asli yang ada di perpustakaan UGM ya, perpustakaan kehutanan. Nah, dari situ muncullah analisis baik saya maupun Dr. Resmond ya, setelah melihat bukti yang dikeluarkan oleh Sigit Sunarta yang punya otoritas dari Universitas Gadjah Mada. Bahkan Dr. Resmond itu kemudian datang langsung ke UGM ya pada awal tahun ini ya, untuk kemudian melihat skripsinya. Nah, disitulah dia muncul dengan analisis soal font yang tidak pas pada waktunya, kemudian ada kata-kata yang tidak benar, tanda tangan dan lain sebagainya. Disitulah saya mulai menganalisis dan kemudian melakukan penelaahan terhadap bukti-bukti itu. Sampailah kami pada tanggal 15 April kemarin ketika kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa, itu diterima oleh UGM dan kemudian ditunjukkan bukti berupa skripsi. Dari situlah kita pegang skripsi itu sebagai bukti primer, dan disitulah kami menemukan banyak-banyak kejanggalan atau bahkan kepalsuan yang ada. Anunya sederhana saja, kalau skripsinya seperti itu, kalau kemudian bukti fisik skripsi primary evidence itu hanya seperti itu, jelas tidak lulus gitu loh. Kalau seperti itu, karena banyak sekali kesalahan yang sangat fatal gitu, termasuk nama penguji, tidak ada yang lembar pengesahan yang ditandatangani lengkap, tidak ada lembar pengujian yang ada nama-nama dosen penguji dan lain sebagainya. Jadi ini sederhana saja, kalau memang skripsinya tidak benar ya pasti ijazahnya tidak benar. Akan halnya, ini perkembangan terbaru nih yang saya dengar. Tadi pagi katanya Jokowi melaporkan langsung ya, datang langsung ke Polda Metro Jaya. Menurut saya bagus ya, bagus. Jadi asal kita bisa lihat bahwa ini harus ujung pangkalnya adalah kalau dia lapor soal pencemaran nama baik, ujung pangkalnya adalah ijazah dan skripsinya. Jadi jangan lari dari situ, jangan nanti dibelokkan ke hal yang lain ya, karena yang kita persoalkan adalah ijazah dan skripsinya. Baik, Bung Roy, ini menarik pada saat memberikan keterangan pers sedikit begitu. Joko Widodo ini sempat menyampaikan saya memiliki bukti ijazah dari SD sampai kuliah. Nah, bisa difoto begitu, tapi jangan disebarluaskan. Nah, ini kalau misalkan dari Presiden ke-7 RI bilang sudah memiliki bukti ijazah, nanti selanjutnya akan seperti apa? Apakah memang saling adu keabsahan ijazah atau bagaimana, Bung Roy? Ya, kalau memang dia memiliki buktinya, kenapa kemudian tidak ditunjukkan secara terbuka dan boleh dianalisis? Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu membolehkan seseorang harus mengetahui bentuk-bentuk dokumen
yang mana dokumen itu milik seorang pejabat publik atau tokoh publik gitu ya. Jokowi kan tokoh publik gitu, meskipun dia mungkin boleh mengatakan sudah tidak presiden lagi, tapi dia adalah penasihat di Danantara gitu ya. Jadi artinya dia harus tetap mau terbuka terhadap, dan itu tidak dikecualikan, tidak masuk pasal 27 ya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang dikecualikan. Nah, kalau saja kemudian waktu itu sempat ditunjukkan kepada wartawan, itu harus digarisbawahi, itu hanya ditunjukkan, dan wartawan tidak boleh bawa kamera, tidak boleh bawa perekam. Berarti apa? Malah ingin menggunakan wartawan untuk diadu domba dengan masyarakat. Jadi wartawan sudah lihat kok gitu. Kan ironis, wartawan sudah boleh lihat, tapi kemudian tim TPUA yang datang resmi ke sana malah tidak diperbolehkan lihat, katanya hanya mau diperlihatkan di persidangan atau di pengadilan. Ini kan aneh gitu. Jadi artinya selama ijazah itu tidak kemudian nanti ditunjukkan dan kemudian itu diperiksa oleh tim independen ya, oleh ahli-ahli digital forensik, menurut saya kami masih tetap pada kesimpulan bahwa ijazahnya bermasalah atau ijazahnya palsu, apalagi kalau melihat bentuk skripsinya yang seperti itu, yang acak-adut ya, skripsinya sangat-sangat tidak beraturan, skripsinya sangat-sangat tidak mencerminkan kualitas skripsi dari Universitas Gadjah Mada. Tempat saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu belajar S1 dan S2 asli semuanya ada di UGM. Baik, berarti dengan kata lain Anda menyanggupi untuk saling adu bukti nanti pada saat persidangan begitu ya. Tanggapannya terakhir Bung Roy, berarti kan Anda ini sudah mendapatkan 2 laporan atas tuduhan begitu, kegaduhan dan juga pencemaran nama baik. Seperti apa tanggapannya Bung Roy? Ya, itu baru kita dengar ya. Nanti kita lihat pasal apa ya. Kalau kemarin yang diadukan kan pasal 160, di mana itu adalah kita dianggap menghasut gitu ya. Nah, kalau menghasut ini lucu sekali ya, karena pasal itu juga sebenarnya sudah tidak berlaku lagi untuk dia gitu, karena dia bukan lagi pejabat negara sekarang, atau kita tidak melawan pemerintah gitu. Tapi kalau pencemaran nama baik boleh-boleh saja dipakai itu, tapi kan ancaman hukumannya juga tidak setinggi dari penghasutan gitu ya. Jadi artinya tidak ada alasan hak untuk menahan kami gitu. Ini kan kami ini kan sebenarnya akan ditahan gitu ya, akan ditahan atau akan ada upaya rekayasa untuk ditahan. Karena apa? Karena gugatan ijazah palsunya sedang berjalan. Jadi gugatan ijazah palsu ini harus berjalan. Ada pemalsuan dokumen yang sebenarnya terjadi pada ijazah yang diklaim itu milik dia. Dan gugatan ini itu pun mulai menemukan ada data di KPU tiba-tiba hilang, tidak bisa diperiksa lagi. Padahal data itu datanya Pak Gus Dur ada, datanya Bu Mega ada, datanya SBY aja. Masa datanya Jokowi nggak ada? Ini kan aneh gitu ya. Nah, jadi ini harus paralel ya, kedua-duanya harus berjalan. Jangan sampai hanya pencemaran nama baiknya yang diproses dan itu dikatakan mau dilepaskan dari kasus skripsi, tapi justru skripsi dan ijazahnya ini yang kemudian ditinggalkan. Jadi sekali lagi masyarakat harus mengkawal ini, masyarakat harus mendukung penuh ya kerja dari kepolisian. Jangan sampai kemudian mau untuk dibelokkan atau disederhanakan menjadi pencemaran nama baik dan itu tidak dikaitkan lagi dengan ijazah. Baik, terima kasih banyak atas waktunya mantan Menpora Bung Roy Suryo. Sama-sama kita akan kawal kemanakah kasus ini akan bermuara. Dan selamat beraktivitas kembali Bung Roy. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama 3 tokoh lainnya resmi dilaporkan ke polisi oleh sebuah ormas di Banten. Pakar telematika tersebut dilaporkan atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Organisasi Masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo serta 2 orang lainnya, yakni ahli digital forensik Rismon Sianipar serta Dr. Tifauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Selama lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu, kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat.
Sebelumnya, Perhimpunan Advokat Pradi Bersatu melaporkan sejumlah pihak ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis lalu oleh tim Advokat Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Bersatu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah alat bukti untuk ditunjukkan ke penyidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sidang lanjutan dugaan tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar hari ini di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang beragendakan mediasi. Sidang mediasi gugatan mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Kota Solo. Sidang dihadiri pihak penggugat dan tergugat yang diwakili kuasa hukum Jokowi YB Irfan. Hakim mediator ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai undang-undang yang berlaku. Jokowi sendiri tidak hadir dalam sidang karena melapor ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu. Sidang mediasi akan dipimpin oleh Hakim mediator Profesor Adi Sulistiono. Ia meminta pihak penggugat Muhammad Taufik untuk menjadi mediator dalam sidang pertama dan permintaan itu disetujui para penggugat. Ini berarti orang yang kalian syuting suka olahraga depan dulu. Usai jeda, breaking news masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami pemirsa.